hala hey, hiding hala hala hiding, hiding hala hala hiding, wajalala ha. Kau hebat Sabarudin. Aku bangga sekali mempunyai sahabat seperti kau, kata Erwin. Kau mau menerima aku sebagai sahabat kembali seperti dulu, sebelum terjadi keretakan di antara kita? Tanya Sabarudin yang secara spontan lalu memeluk tubuh manusia harimau itu dan mendekatkan kepalanya ke kepala Erwin. Kini Erwin jadi terharu. Di waktu yang akhir-akhir ini aku hampir tak pernah tenteram, mengingat budi baikmu dan batasanku terhadap kau Erwin. Aku merasa diriku begitu jahat terhadap engkau yang berhati mulia. Dan sekarang laki-laki itu tak dapat menahan air mata. Sabrina dengan matanya yang begitu jeli memandangi Erwin. Betapa lapang dada dan baik hati orang yang pernah disakitinya ini. Adakah manusia biasa yang pintar dan berkedudukan tinggi punya hati semulia Erwin? Dia bertanya begitu di dalam hati. Karena ia menyadari bahwa di zaman rusak jiwa dan mental ini terlalu banyak orang yang pandai bicara, indah, enak didengar telinga, tetapi sebenarnya berhati culas. Orang-orang yang selalu indah dalam bicara tetapi buruk bahkan terkutuk dalam perbuatan. Seharusnya orang-orang palsu ini disambar geledek atau dibinasakan oleh makhluk-makhluk seperti sahabatnya itu. Manusia harimau. Untuk pertama kali selama hidupnya, Erwin dipeluk dengan haru oleh seorang manusia. Sabrina memandang Sabarudin yang tidak melepaskan pelukannya. Orang Tapanuli Selatan itu tidak juga menjadi manusia kembali. Suatu pemandangan yang sangat aneh, mengharukan dan juga mencekam. Di tengah-tengah suasana itu terdengar satu suara yang sudah tak asing. Suara Jalubuk. Aku berbahagia sekali melihat kalian. Lupakan semua yang buruk Erwin. Orang pemaaf adalah orang yang paling bahagia di dunia ini. Tetapi selesai Jalubuk bicara terdengar suara lain. Kendalikan dirimu Sabrina. Jangan lupa bahwa kau adalah kau. Kau tentu mengerti maksudku. Kau anakku. Jangan sampai menemui nasib seperti ayahmu yang malang ini. Yang bicara tak lain daripada Sultan Rimbo Gadang. Sabrina tertunduk kemudian mengatakan kepada Erwin bahwa yang baru bicara adalah ayahnya. Jadi pada kesempatan itu telah datang ayah si manusia harimau dan ayah si cindaku. Sabarudin lalu mengambil keputusan untuk segera saja berangkat ke Padang lalu ke daerah Kerinci sana. Barangkali wanita yang dicintainya itu dapat memohon kepada para leluhur dan ayahnya untuk membuat dia jadi manusia biasa. Kalau itu nanti terkabul betapa akan lebih bahagianya dia mempunyai istri yang begitu cantik. Kami akan segera ke Sungai Penuh Erwin, kata Sabarudin. Kurasa baik, aku pun pernah kembali ke kampung untuk menziarahi kuburan keluarga. Permintaan roh kadangkala lebih makbul daripada permohonan insan-insan yang masih hidup, jawab Erwin. Erwin gelisah. Mengapa ia belum menjadi manusia kembali? Mengapa Sabrina hanya sebentar saja berubah wujud? Tetapi sedang ia bertanya pada diri sendiri itulah ia mendengar suara kakeknya berkata, "Pulanglah kau cucuku. Ada suatu tugas yang harus kau laksanakan nanti. Tugas kemanusiaan dan tugas pengamanan." Raja Tigor tidak selalu memperdengarkan suara atau mengunjungi cucunya. Kalau ia datang tentu ada sesuatu yang amat penting. Tugas apa Opung? Tanyanya. Tugas berat. Suatu tantangan lagi bagimu, kata Raja Tigor. Tetapi keadaanku begini Opung, kata Erwin. Begini bagaimana? Wujud diriku ini. Apa yang kau risaukan? Bukankah dulu pun kau pernah berjalan dalam wujudmu seperti sekarang? Kau hilang kepercayaan pada dirimu sendiri. Tidak Opung. Jawab Erwin agak malu. Aku berangkat sekarang, Opung. Aku sudah lama tidak berhadapan dengan Opung, aku sudah rindu. Kata Erwin manja pada kakeknya yang amat sakti itu. Ya, nanti aku datang. Kerjakan dulu apa yang harus kau kerjakan. Erwin mohon diri kepada Sabrina dan Sabarudin. Mereka yang juga mendengar suara ompung Erwin cukup mengerti bahwa Erwin mempunyai tugas. Tetapi mereka bingung karena mayat Ijah masih terbaring di sana. Erwin, kami masih belum tahu apa yang harus dilakukan dengan mayat ini.
Kami tentu akan berhadapan dengan polisi dan mempertanggungjawabkannya. Tidak usah pikirkan itu, kata suara baru. Suara Sultan Rimbo Gadang. Kematiannya amat disesalkan. Tetapi bukan salah Sabrina atau Erwin. Aku akan mengurusnya. Bersamaan dengan selesainya kalimat Sultan Rimbo Gadang yang tidak memperlihatkan dirinya, tampak mayat Ijah diangkat entah oleh apa, lalu dibawa pergi. Erwin sendiri pun merasa amat takjub. Walaupun ia mempunyai kebolehan-kebolehan yang luar biasa. Ayah, kata Sabrina lalu dia menangis lagi karena terharu oleh cinta kasih ayahnya. Di saat ia dan Sabarudin sudah kehilangan akal, ayahnya datang. Betapa cinta hati ayah kepada anak. Apakah anak juga begitu besar cintanya kepada ayah dan ibu? Tanyanya kepada diri sendiri. Erwin berangkat dengan perasaan lega. Karena kedua sahabatnya telah tertolong. Ia keluar dalam wujud tubuh harimau dengan muka manusia. Tetapi hatinya tidak sedikit pun goyah. Sesuai dengan pesan opungnya. Dan memang tidak ada orang menghiraukannya karena ia tidak kelihatan. Berbeda dengan orang banyak yang tak melihatnya itu. Ia dapat mempersaksikan segala kegiatan di sekitarnya. Mobil-mobil mengkilap yang meluncur wajar sopan untuk menghindari kemungkinan tabrakan atau menabrak pejalan kaki atau pengendara sepeda motor. Sedan-sedan yang dilarikan kencang. Ugal-ugalan tanpa memikirkan resiko fatal bagi dirinya dan orang lain. Seolah-olah mereka yang paling hebat dan boleh berbuat semaunya di jalan-jalan raya. Manusia harimau itu juga melihat bagaimana berbagai jenis bis kota berhenti sesuka isi perut supirnya yang busuk. Agak ke tengah jalan sehingga kendaraan-kendaraan di belakangnya harus menunggu dia selesai menurunkan atau menaikkan penumpang anak-anak sekolah, para pekerja. Kalau tidak berhenti di tengah jalan menghambat lalu lintas maka bukan jarang supir-supir bis itu menghentikan kendaraan besarnya di tikungan. Kejengkelan atau sumpah serapah orang yang merasa dihalangi tidak pernah mereka pedulikan. Sebodoh amat pikir mereka. Tetapi kalau yang terhalang oleh cara-cara supir bis demikian kebetulan termasuk batu yang menilai perbuatan itu keterlaluan, maka ada kemungkinan si supir diseret dari bisnya dan dihajar. Kalau tidak setengah ya seperempat matilah. Bisa juga kepala bocor oleh pukulan laras atau gagang senjata. Salah memang main hakim sendiri. Tetapi ada kalanya orang sukar mengendalikan diri oleh ketidakpedulian supir-supir bis. Tidak banyak di antara mereka yang bisa menimbulkan respek dari pengendara lain yang sopan dan mematuhi ketentuan lalu lintas sungguh tidak banyak. Dalam hati Erwin berpikir bahwa semakin ramai kota metropolitan ini semakin sulit mengurusnya dengan baik. Itu tentang kendaraan. Erwin yang manusia harimau tak tampak oleh orang lain itu juga sempat melihat jambret-jambretan di tengah orang ramai. Di perapatan yang ada lampu pengatur lalu lintasnya ia sempat melihat pengemudi sedan yang tidak menutup kaca jendelanya ditodong oleh seorang laki-laki yang menekankan ujung senjata tajamnya ke leher si pengemudi. Kira-kira dia berkata dengan sopan, "Saya minta jam tangan dan cincinnya." Itu sudah cukup. Bahasa yang lebih jelas dilaksanakan oleh si pisau penekan leher, dan arloji serta cincin akan bertukar pemilik. Tetapi ketika melihat seorang wanita muda membimbing anaknya, berjalan kaki didekati seorang laki-laki yang dengan sigap lalu merenggut kalung dari lehernya sehingga perempuan menjerit ketakutan dan kesakitan. Si manusia harimau tidak bisa menahan diri. Dia mengejar, tiba di belakangnya kaki depan memukul punggung si penjahat sehingga ia tersungkur dengan luka mengeluarkan darah membasahi bajunya. Orang-orang di sekitarnya jadi terperanjat kemudian takut. Bagaimana bisa terjadi? Tidak ada yang menyerang dirinya tetapi ia jatuh dan belakangnya mengeluarkan darah. Orang segera berkerumun. Si penjambret yang ketakutan coba berdiri tetapi tak mampu. Terasa ada benda berat menimpa dirinya dan kemudian melukainya lagi. Pasti bukan dengan senjata tajam. Lalu dengan apa? Begitu berat dan sakit. Bukan hanya dia. Tetapi puluhan orang yang mengerumuninya itu juga ketakutan dan menghindar dari sana. Mereka tidak bisa mengerti, setan atau jinkah. Baru kali ini mereka mempersaksikan pemandangan yang begitu menakutkan. Tidak bisa diduga, tidak dapat diraba. 2 buah luka di punggung penjahat kecil itu terus mengeluarkan darah.
Tak seorang pun di antara para saksi berani memberikan bantuan. Selain daripada melarikan diri dan saling tabrakan, ada sejumlah orang melihat dari jauh. Kini laki-laki itu tidak berusaha lagi bangkit untuk melarikan diri. Perhatian orang banyak beralih pada wanita yang membimbing anak dan mendapatkan penjambret yang tertelungkup itu. Ia melihat kalungnya di samping tangan kanan penjahat yang terpentang di atas kepalanya. Tanpa rasa takut karena miliknya sendiri, wanita itu mengambil hartanya, lalu bergegas pergi dengan anaknya. Dia tidak mengucapkan terima kasih karena tidak tahu kepada siapa akan diucapkan. Ia pun belum sempat memikirkan mengapa penjahat itu sampai jatuh tersungkur. Ia lihat darah di belakang tubuh laki-laki itu tetapi dia tidak menghiraukannya. Baginya yang penting hanya kalungnya. Cukup lama ia menghemat uang belanja untuk akhirnya dapat membelinya. Karena ia hanya istri pegawai negeri yang tidak turut mencuri harta negara, dia tidak pernah iri hati melihat istri bawahan suaminya memakai banyak perhiasan. Beberapa saat kemudian barulah seorang petugas keamanan datang. Ia mendekat melihat darah, bertanya kepada orang-orang di situ. "Kemanakah larinya si penikam?" "Tidak ada yang menikam, Pak," kata seorang saksi mata. "Dia toh tidak bisa menikam dirinya sendiri di bagian punggungnya," kata polisi itu sinis. "Kalian semua penakut, tetapi melihat satu manusia luka parah begini tanpa berbuat suatu apapun. Pengecut. Aku hanya minta tolong diberitahu ke arah mana larinya si penikam. Dia sudah lari. Apalagi yang kalian takutkan?" sambung polisi itu jengkel. "Tidak ada yang menikam dan tidak ada orang yang lari," kata saksi mata lain. "Pendusta," bentak polisi itu. Karena dia rupanya tergolong pada sedikit polisi yang suka sok aksi dan ugal-ugalan, maka dicabut pistolnya untuk memaksa saksi-saksi buka mulut. Dan yang punya sifat tengik begitu bukan hanya anggota Polri yang Sersan Warsito ini. "Nah, sekarang mau ngomong hah?" bentak Warsito. Tetapi bentakannya jadi bertukar dengan muka pucat dan lutut goyah. Ketika pistol dipukul dan jatuh dari pegangannya tanpa terlihat siapa yang telah begitu berani terhadap penegak hukum ini. "Aku yang melukai dia. Mau apa kau?" tanya satu suara, juga tanpa orangnya. Sebetulnya Warsito ingin ambil langkah 1000. Tetapi langkah permulaan pun tak dapat dilakukannya. Ia tidak sanggup beranjak dari sana. "Panggilkan ambulans dan bawa dia ke rumah sakit. Dia bukan orang jahat. Hanya musuh pribadiku sejak di sekolah dulu. Aku yang memukul dari belakang jadi kalau mau ditangkap akulah orangnya," kata Erwin. Setelah suara itu tidak meneruskan ceritanya. Ambulans ditelepon dan orang luka itu diangkut ke rumah sakit. Betapa heran dan tak mengertinya para dokter ketika melihat dua luka di punggung korban. Jelas bekas cengkeraman binatang buas berkuku panjang dan kuat. Tampaknya kuku harimau dewasa. Dokter-dokter saling pandang. Tiada berkata. Mereka semua sudah mendengar tentang sedang beradanya di Jakarta makhluk yang dinamakan manusia harimau yang mau membunuh. Tetapi hanya yang bersalah padanya atau keluarganya. Atau membela si lemah terhadap orang-orang kuat yang tiada berkemanusiaan. Belum lama ini mereka juga mendengar tentang dua pasien yang dilukai mukanya dengan cara yang sama seperti ini. Dan tiap kali dokter mau mengobati terdengar suara harimau marah. Setelah seorang mantri yang agak berisi membaca doa dan mohon izin, barulah luka-luka kedua manusia malang itu dapat dibalut. Tetapi pada malamnya ada 3 orang menculik mereka. Di depan rumah sakit mereka dikepung polisi yang sudah dapat pemberitahuan. Telepon dari orang yang tak mau memperkenalkan dirinya bahwa pada malam itu akan ada 3 penculik membawa 2 pasien dari rumah sakit. Kemudian ketiga penculik itu mengakui di hadapan pemeriksa. Setelah polisi mempergunakan cara yang kadangkala tidak dapat dielakkan terhadap penjahat-penjahat besar. Berkatalah Mudakir, David dan Masto, bahwa yang memerintah mereka bukan manusia biasa, tetapi satu makhluk yang amat aneh. Lebih dari itu, mereka tidak mau bicara. "Tembak sajalah kami," kata mereka bertiga. Kematian begitu masih lebih menguntungkan daripada didatangi oleh makhluk itu. Dan pada saat sebagaimana sudah seringkali terjadi, terdengar suara harimau mengaum di dalam ruangan pemeriksaan itu keras sekali. Kemudian suara menggeram,
Diam sejenak lalu menggeram lagi. Semua pemeriksa yang tadi begitu hebat menghadapi 3 tangkapan mereka kini jadi kehilangan seluruh semangat. Mendengar suara yang tidak kelihatan harimaunya. Memang itu suara harimau. Dan mereka pun lantas ingat pada kejadian-kejadian pada waktu yang belakangan ini. Adanya manusia harimau yang sedang bertualang di Jakarta. Sudah beberapa korban jatuh dan dia masih saja berkeliaran.